Halo bro, balik lagi sama gua Koko Brewok. Di video kali ini gua akan bahas yaitu adalah efek samping dari dua metode penumbuhan brewok ya. Gua akan bahas soal brewok. Nah, untuk kalian yang nggak punya genetik, menurut gua sih cuma ada dua cara untuk kalian numbuhin brewok, nggak ada cara lain. Yang pertama adalah dengan minoxidil dan yang kedua adalah dengan hair transplant. Nah, tapi dengan melakukan dua metode itu, kita harus mempertimbangkan efek sampingnya atau hasil terburuk dari apa yang kalian gunakan gitu. Nah, menurut gue hasil terburuk ya, kita nggak ngomong hasil terburuknya adalah nggak tumbuh ya, itu udah pasti. Tapi maksudnya ketika ada perubahan, hasil terburuknya kayak gimana sih? Nah, untuk penggunaan minoxidil sendiri, bukti nyatanya udah ada di depan kalian, yaitu gue sendiri. Efek dari penggunaan minoxidil adalah tumbuhnya nggak rata dan dia terkesan keriting. Dan yang di pinggir itu dia langsung apa ya? Meber tuh apa ya, buat kalian yang mungkin orang Sunda, apa sih meber bahasa Indonesianya, apa sih, kayak melebar gitu. Jadi dia tuh kesannya kayak kumis kucing gitu. Ketika lu lihat brewok ya, dia tuh tumbuhnya ke samping. Atau gue juga pernah lihat kayak orang di Instagram gitu, nanti kalau ketemu bakal gue tampilin juga. Dia brewoknya lebat, jauh lebih lebat dari gue, tapi dia pakai minoxidil, dia juga numbuhnya ke samping. Tapi bukan berarti dengan penggunaan minoxidil brewoknya pasti ke samping semua ya, nggak juga. Ada juga yang brewoknya bagus, agak ke bawah kayak gitu. Sedangkan ketika misalnya kita nemuin brewok, kita tuh pengennya brewoknya tuh yang kalau panjang itu dia rapih, dia tuh bisa kayak lurus gitu ya. Untuk orang yang memang bawaan rambutnya lurus, pengennya brewoknya tuh lurus juga gitu, nggak keriting, nggak curly, dan nggak ke samping juga, supaya tumbuhnya tuh bagus. Jadi kalau kayak gue ini brewoknya bolong-bolong kayak gini, ketika dipanjangin di area sini tuh dia ke pinggir, tapi ketika terlalu pendek itu blank spotnya tuh parah banget. Jadi itu efek dari minoxidil, kalian harus tahu ya. Dan bisa gue bilang bahwa dari minoxidil ini adalah 20-80. 20% itu dari nggak ada gen bisa sampai full beard yang dikategorikan bagus lah, dan brewoknya tuh ke bawah. Tapi 80% itu kebanyakan brewoknya agak keriting dan ada bolong-bolong juga. Jadi nggak sesuai sama ekspektasi yang kalian mau gitu ketika kalian numbuhin pakai minoxidil. Nah, metode kedua adalah transplant. Transplant sendiri adalah metode pemindahan rambut dari belakang ke area depan, atau ke area brewok atau ke rambut, ya terserah lah. Kenapa pakai rambut belakang? Karena rambut belakang itu rambut yang kuat dan pastinya jarang rontok juga. Nah, di sini permasalahannya atau hasil terburuk adalah terlihat nggak natural. Kalian bisa lihat orang ini menurut gue kayak dia lebat sih, tapi cukup aneh ya. Tapi ada juga hasil yang menurut gue bisa diterima, jadi oke lah. Mungkin kalau orang sekilas nggak akan kelihatan bahwa di ujung-ujungnya, di polanya itu adalah hasil dari beard transplant. Untuk orang yang sekilas atau mungkin orang yang nggak paham juga. Tapi mungkin untuk kalian yang memang paham ya pasti ketahuan juga sih. Cuman ini jauh lebih mending dan menurut gue terlihat cukup natural ya. Nah, di sini ada satu teori yang masih gue pikirin juga. Apakah ini menurut gue ya, apakah ketika misalnya kalian udah ada brewoknya dan kalian lakuin transplant, itu menurut gue hasilnya lebih bagus atau lebih natural daripada kalian yang benar-benar polos banget dan langsung digambar diisi full semua. Itu menurut gue. Apakah menurut kalian itu benar atau enggak? Kalian juga boleh tulis di kolom komen. Gue pun nggak tahu, itu adalah teori pemikiran gue sendiri. Dan masih ada satu hal yang gue pertimbangin adalah misalnya ketika ngelakuin transplant, apakah nanti di area yang bolong-bolong ini dia tumbuhnya lurus, dan area yang ininya kayak jenggot atau di sininya dia tetap curly gitu. Jadi gue takutnya ketika gue ngelakuin transplant bakal ada dua tekstur yang berbeda, dan itu bakal bikin aneh banget kan. Kalian di satu rambut ada dua tekstur yang berbeda. Gue ada sedikit kepikiran untuk ngelakuin kayak ini kurang oke nih, di sini bolong, di sini juga di kanan jauh lebih bolong lagi daripada di kiri. Apakah mending lakuin transplant atau enggak? Tapi gue pun nggak tahu hasilnya. Dan gue pun agak bingung ketika misalnya udah ngelakuin transplant. Gue nggak nemu orang yang ngelakuin transplant dan dia bisa dipendekin yang kayak super pendek, yang kayak cuman titik-titik abu doang. Gue belum nemu sih. Apakah ketika ngelakuin transplant itu harus brewoknya agak panjang atau boleh pendek yang cuma titik-titik? Gue itu nggak tahu, karena gue juga sebenarnya ada keinginan juga misalnya ketika punya brewok pasti nggak akan pengen selalu panjang terus. Mungkin ada
di fase dimana gue pengen brewoknya cuma titik doang, atau misalnya cuma yang agak pendek, itu kan pasti ada keinginan lah ganti-ganti terus gitu. Nggak mungkin misalnya selama 20 tahun brewokan, 30 tahun brewokan, brewoknya benar-benar yang segini terus. Kalau gue sih kayaknya enggak ya. Jadi gimana menurut kalian? Apakah mending kalau misalnya untuk hasil terburuk, apakah mending bolong-bolong, agak keriting, dan menurut gue brewok dari minoxidil ini nggak terlalu hitam ya. Banyak yang kayak teksturnya tuh rambutnya rambut halus, nggak terlalu kasar, tapi dia tumbuh lagi dan tumbuh lagi. Bukan benar-benar velus banget sih, kalau velus kan dia benar-benar halus, tapi rambutnya tuh nggak kasar, dipegang tuh halus. Itu tekstur dari minoxidil. Jadi dari minoxidil itu hasilnya bisa jadi keriting, bolong-bolong, tumbuhnya ke samping, dan nggak terlalu hitam. Atau kalian lebih milih yang terlihat nggak natural, dan polanya itu terlalu tajam. Gue juga nggak tahu apakah ketika hasil dari beard transplant sendiri, kan gue pun belum pernah ngelakuin beard transplant ya, baru ada sedikit tersirat gitu, gue mau ngelakuin atau enggak. Dan apakah ketika ngelakuin beard transplant, kalau sampai misalnya katakanlah nggak berhasil dan mau dicukur, apakah dia bisa dicukur yang sampai rata? Karena gue udah nyobain brewok yang ini, brewok hasil dari minoxidil, ketika dicukur rata, itu gue udah pernah bikin videonya 1 tahun yang lalu, itu nggak ada sisanya dan tumbuh lagi. Nah, apakah ketika misalnya gue ngerasa kurang oke dan gue cukur rata, apakah dia ada bekasnya atau enggak? Takutnya tuh nggak bekas. Atau misalnya ketika misalnya gue bikin di atas ini dan menurut gue kurang terlalu kelihatan natural, dan gue bikin pola di bawahnya lagi, apakah terlihat bagus atau enggak? Itu juga gue nggak tahu. Jadi menurut kalian gimana? Misalnya kalau gue ngelakuin beard transplant untuk mengisi kekosongan di area sini, nabelin lagi kumis, dan di area underlips, mending ngelakuin beard transplant untuk ya istilahnya menyempurnakan dan mengisi brewok, atau mending biarin gini aja hasil dari minoxidil? Coba tulis di kolom komen. Oke, videonya segini aja. Gue Koko Brewok pamit dulu.